Tuhan, hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Kode Etik dan Profesionalisme Guru PAK, yakni di pertemuan ketiga. Kita akan membahas tantangan yang dihadapi guru masa kini. Ya, kita lihat poin berikutnya, yaitu masalah generation gap atau jarak antar generasi. Ya, apa maksudnya masalah generation gap ini? Adanya perbedaan usia antara siswa dan guru. Ya, apalagi yang sudah cukup berumur, ya, cukup menjadi masalah yang perlu diperhatikan dalam mengajar. Ya, guru kebanyakan adalah generasi baby boomer, ya, di mana baby boomer ini adalah orang-orang yang berusia, ya, 50 sampai 60, ya, ya, berkisar 40 ke 60, ya. Ya, di sini memang sedikit sulit untuk membuat menjadi balance atau seimbang. Ya, salah satu masalahnya adalah tidak semua guru memiliki kecakapan untuk membangun interaksi yang egaliter. Ya, maksud egaliter itu adalah merasa setara dalam nilai dasar atau status moral dengan siswa. Ya, generation gap ini bisa diatasi dengan guru yang tidak memposisikan siswa sebagai sosok yang berjarak dengan mereka. Ya, hanya karena tidak semua guru mampu, ya, punya sikap yang egaliter tadi, ya, sehingga ini menjadi kesulitan, ya. Ada jarak antara guru dan siswa, ya. Jarak ini membuat hubungan itu menjadi kurang baik, ya. Jadi mau tidak mau guru-guru yang senior, ya, mereka harus mengalah, ya, mengalah untuk bisa merangkul anak-anak yang usianya jauh dengan usia mereka. Ya, memang tidak gampang, ya, tapi kalau memang kita masih bertugas sebagai guru, ya, kita yang harus mengalah, ya, kita yang harus merangkul anak-anak itu, kita harus belajar dunia mereka, ya, gaya mereka, supaya kita bisa, ya, menyatu dengan mereka, ya. Kita menganggap mereka itu adalah orang-orang yang harus kita rangkul, ya, harus kita dorong, harus kita didik, ya. Ya, guru harus membangun ruang dialog dengan siswa, ya, dengan mengemong mereka. Guru juga harus mengikuti perkembangan zaman supaya dapat mengajarkan siswa lebih baik lagi. Ya, ya. Jadi memang dalam teori seperti itu, ya, tapi dalam praktek tidak mudah, ya. Karena biasanya orang suka mempertahankan yang lama, ya. Dia menganggap yang lama itu sudah baik, ya, dan dia mau menjalankan prinsip-prinsip yang lama, tetapi itu jadi masalah, ya. Jadi gap ini harus dihilangkan dengan cara guru mau, ya, merangkul mereka, ya, merangkul anak-anak siswa yang walaupun usianya jauh, ya, bedanya dengan guru tersebut, ya. Ya, saudara-saudara, ada sebagian guru memang yang ini, ya, yang tidak mau, ya, tidak mau dia mengubah gayanya, ya, tetapi itu adalah tantangan dan kesulitan, ya, kesulitan yang bisa membuat dia tidak berhasil di dalam mengajar, ya. Kemudian
yang kelima ya adalah peningkatan profesionalisme guru. Ya, peningkatan profesionalisme guru menyangkut sikap mental dan komitmen guru agar selalu meningkatkan kualitas ya supaya mereka juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kita tahu zaman ini terus berkembang dan terus berubah dengan cepat ya. Jadi kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri ya dengan situasi perkembangan yang ada ya. Oleh sebab itu ya setiap guru ya harus mau meningkatkan profesionalisme sebagai guru ya yang menyangkut sikap mental dan komitmen ya. Komitmen kita sebagai guru ya meningkatkan kualitas ya, kualitas kita dalam mengajar ya, keahlian kita ya, semangat kita ya, kesetiaan kita di dalam menjalankan tugas itu harus kita jaga dan kita harus tingkatkan terus ya. Revolusi industri 4.0 ya yaitu masalah internet yang sudah merambah ke semua sektor harus disikapi dengan baik ya. Maksudnya disikapi dengan baik ini adalah ya kita jangan jangan menerima ya informasi-informasi yang tidak baik ya. Kita harus bisa memilah ya informasi-informasi yang baik dan informasi-informasi yang tidak baik ya. Dan ini juga harus kita teruskan kepada siswa kita ya. Karena siswa juga memegang gadget ya, mereka juga tersambung dengan internet ya. Makanya tugas kita sebagai guru ya selalu terus mengingatkan kepada siswa-siswa kita supaya mereka juga bijak menggunakan internet itu ya. Ya, perlu guru yang profesional dan yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Ya. Ya, memang kalau guru yang sudah senior ya itu tidak mudah ya untuk mengikuti perkembangan teknologi ya. Tetapi walaupun tidak mudah kita harus mau belajar ya karena kita tidak bisa tidak menggunakan teknologi juga ya. Sama dengan seperti belajar sekarang ini ya. Kita pakai video itu kan teknologi. Kita pakai Zoom itu teknologi ya. Kita memakai PowerPoint itu juga teknologi ya. Jadi bagi siswa ya bagi guru-guru yang berusia ya sudah senior ya dia harus pelan-pelan mau ya belajar ya. Mungkin dia perlu pendampingan untuk membantu dia di dalam mengerjakan tugasnya karena dalam tugas ini kita tidak lepas dari yang namanya teknologi ya. Jadi kita melihat juga ya zaman sekarang ini ya guru-guru yang tidak mau meningkatkan kualitasnya ya mereka akan tersisih ya. Tetapi guru-guru yang mau meningkatkan kualitasnya mereka akan dipromosikan ya. Jadi nanti terjadi apa ya terjadi perbedaan ya dari guru yang mau meningkatkan profesionalismenya dengan guru yang tidak mau meningkatkan ya. Yang mau meningkatkan ini dia bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa dipakai terus, dipromosikan terus. Tetapi sebaliknya yang tidak mau ya mereka akan tertinggal dan bisa juga tersisih ya. Nah, inilah tantangan yang dihadapi ya guru masa kini. Ya, kalau kita melihat bagaimana dengan guru-guru di daerah, nah itu lebih
kompleks lagi masalahnya, ya. Ya, jadi dimanapun kita berada, apakah kita di daerah, apakah kita di kota, ya sudahlah menjadi tanggung jawab kita untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru, ya. Kalau misalnya peningkatannya itu tidak kencang, ya, tapi kita perlahan-lahan terus kita ngikuti ya kemajuan-kemajuan. Dan saya kira usaha-usaha kita yang mau memajukan terus itu, ya, tidak ada yang sia-sia. Oke. Kemudian kita melihat yang keenam, ya, tentang kaya akan bahasa dan budaya, ya. Di era yang serba digital diperlukan penguasaan bahasa demi mempertahankan peran guru dalam pembelajaran. Ya, para guru akan mengajar dalam masyarakat dengan keragaman budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Ya, bahasa internasional yang digunakan secara global adalah bahasa Inggris. Ya, jadi setidak-tidaknya secara mendasar para guru harus bisa menguasai dan mempraktekkan bahasa Inggris. Selain untuk mengajar, penguasaan bahasa asing juga diperlukan secara pribadi untuk mengembangkan potensi guru. Ya, ada banyak pelatihan dan materi terkait dengan pengajaran yang disampaikan dalam bahasa Inggris di masa depan. Ya, asal kita mau, ya, asal kita mau, ya, itu kuncinya, ya. Memang kita juga agak repot, ya, tapi itulah yang menjadi tuntutan, ya. Dengan kita juga banyak mempelajari budaya-budaya yang ada, ya, kita akhirnya menjadi pribadi yang punya wawasan, dan itu juga membuat kita menjadi semangat di dalam mengajar. Ya, di dalam penggunaan digital, ya, selalu menggunakan apa, ya, bahasa Inggris, ya, misalnya di laptop kah, di apa, itu semua menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar bahasa Inggris, ya, karena itu sudah menjadi bahasa internasional, ya. Itulah tantangan yang dihadapi guru masa kini, ya. Kita harus terus mau, ya, mengupgrade diri kita, ya. Kemudian yang ketujuh, pengembangan karakter, ya. Selain dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, guru bukan hanya bertugas untuk mentransferkan ilmu pengetahuan kepada para peserta didik. Tugas guru sebagai pendidik yang lebih dalam adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter dan kepribadian yang baik pada kehidupan peserta didiknya. Ya, ini nggak boleh diabaikan, ya. Karena apalah artinya anak-anak itu pintar, cerdas, ya, mereka tidak sopan, mereka arogan, ya, itu nggak ada gunanya juga, ya. Jadi pengembangan karakter ini, ya, ini adalah tugas yang lebih penting lagi yang harus dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya, ya. Makanya kita sebagai guru, ya, kita juga harus membangun karakter lebih dahulu sehingga kita bisa membangun karakter murid yang menjadi tugas kita masing-masing, ya. Ya, membangun karakter itu, ya, tidak instan, ya. Itu dilakukan perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Jadi pendampingan yang kita lakukan kepada siswa, ya, pengajaran yang kita lakukan kepada siswa, keteladanan yang kita tunjukkan kepada siswa, hubungan yang kita bangun dengan siswa, perhatian yang kita berikan kepada siswa, ya, kasih sayang yang kita berikan kepada siswa, kejujuran yang kita berikan kepada siswa, itu membangun karakter mereka, ya. Ya, tugas utama guru di sekolah adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, serta mengevaluasi peserta didiknya, ya. Ya, jadi tidak gampang, ya, mendidik, mengajar, membimbing, ya. Waktu murid-murid itu punya masalah, kita mendampingi mereka, kita menuntun mereka, kita mengajari mereka,
bagaimana sikap mereka dalam menghadapi masalah-masalah, ya. Nah, itu kita arahkan, kita bimbing supaya mereka dapat mengatasi masalah yang mereka sedang gumuli dan mereka bisa melanjutkan pembelajarannya, ya, mengarahkan, menilai, ya, serta mengevaluasi peserta didiknya, ya. Karena itulah profesi guru sangat menempel dengan integritas, dengan karakter, dengan kepribadian. Ya, saudara-saudara, guru itu kaya dalam hal karakter, dalam hal moral, dalam hal kepribadian. Ya, mungkin dari segi materi mereka tidak begitu memiliki, ya, mungkin hanya memiliki yang cukup, tapi dari segi moral, dari segi karakter, ya, mereka harus kaya, ya. Itulah kelebihan dari seorang guru, ya. Ya, sekarang bukan hanya kepintaran semata yang harus dimiliki, karakter yang baik adalah salah satu yang dilihat orang. Ya, jadi jangan lupa memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Ya, jadi saya percaya, ya, dalam mengembangkan karakter ini, ya, kita tidak cukup dengan mengajar, ya, tapi mungkin nanti kita akan berhadapan dengan masalah-masalah yang harus kita hadapi dalam hidup ini, ya. Mungkin kesulitan, mungkin kekurangan, ya, mungkin kesehatan, ya. Dari masalah-masalah yang kita hadapi itu, kita di situ belajar belajar hati-hati, belajar merendahkan diri, belajar beriman, belajar berserah, ya, belajar sabar, ya, belajar jujur, belajar menguasai diri, ya. Jadi memang situasi-situasi yang tidak baik yang kita hadapi, ya, dalam hidup ini, ya, tetapi ada juga sisi positifnya, ya. Sisi positifnya apa? Ya, dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya, itu bisa mengembangkan karakter kita, ya. Kalau kita mau dan kita berharap, ya, lewat masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya, kita semua menjadi orang-orang yang punya karakter, ya. Tadinya mudah marah, sekarang berubah jadi sabar, ya. Tadinya arogan, sekarang jadi rendah hati. Itu bisa terjadi, ya. Nah, itu pengembangan karakter, ya. Jadi tidak dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh guru kepada murid terjadi pengembangan karakter itu, tetapi ketika mereka menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, kita sebagai guru mengajar mereka, mengingatkan mereka bahwa situasi-situasi yang tidak baik itu bisa membantu mereka mengembangkan karakter-karakter yang baik, ya. Makanya, ya, di dalam iman kita sebagai pengikut Kristus, ya, kita diajarkan untuk apa? Untuk kita senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, ya, baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan sulit, ya. Mungkin sulitnya sulit kali, ya, kita diajar mengucap syukur, bukan mengeluh, bukan marah, bukan kecewa, bukan merajuk, ya. Dikatakan, ya, pada waktu kita bisa mengucap syukur, ya, itulah yang dikehendaki Kristus di dalam kita, ya. Karakter Kristus itu mulai dikembangkan dalam diri kita, ya. Walaupun itu tidak mudah, ya, tetapi itulah kebenarannya, ya. Jadi karakter itu sangat penting, ya. Karakter itu sangat penting.
Dan itulah sebagian cara-caranya ya supaya kita bisa memiliki karakter Kristus. Ya, baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ya, kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya di hari yang akan datang. Sebagai tanda saudara mengikuti video ini, saudara bisa membuat ringkasan dari apa yang saudara dengar dan saudara bisa kirim kepada saya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.